kan gitu ya. Mensukunkan. Jadi ada i'lal kemarin i'lal bil qalbi mengganti. Kalau ini i'lal dengan mensukunkan. Nah, apa pengertiannya? Apa yang disukunkan gitu ya. Ya, al-i'lal bitaskin huwa taskinu harfil illatil mutaharrikati. Jadi yang disebut dengan i'lal bitaskin yaitu mensukunkan huruf ilat yang berharakat. Karena kita konsepnya apa? Huruf ilat, huruf sakit, berat bagi dia memikul beban. Harakat itu menjadi beban. Kebetulan dia berharakat, maka di sini harakatnya itu diubah menjadi sukun. Itu namanya al-i'lal bitaskin wa taskinu harfil alatil mutaharikah. Binakli harakatihi ilal harfis sahihis sakin qablahu. Yaitu dengan memindahkan harakat huruf ilat tadi ke huruf sahih yang kebetulan mati sebelumnya. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa i'lal bitaskin itu akan terjadi kasusnya kalau huruf ilatnya berharakat. Sebelum huruf ilatnya itu ada huruf sahih mati. Maka huruf ilatnya disukunkan. Harakatnya dipindahkan ke huruf sehat yang ada sebelumnya. Itulah kasus dari i'lal bitaskin. Jadi di sini kita tidak mengubah-ubah huruf, tapi memindahkan harakat. Maka sering i'lal bitaskin ini di dalam buku tertentu namanya i'lal bin nakli. I'lal dengan memindahkan harakat yang ada pada huruf ilat dipindahkan kepada huruf sahih yang ada sebelumnya. Fi kalimatin ya, ini. Jadi ada dalam satu kosakata. Al-maksud idza taharraka harful illati fi kalimatin wa kana ma qablahu harfan sahihan sakinan sukkina harful illati binakli harakatihi ila sakinis sahih qablahu. Jadi itu maksudnya ya. Ya sama aja tadi itu. Apabila huruf ilat berharakat dalam sebuah kosakata sebelumnya ada huruf sahih mati. Maka disukunkanlah huruf ilat tadi. Kemudian harakatnya dipindahkan ke huruf sahih sebelum. Huruf sahih yang sakin yang ada pada sebelumnya. Ini dicontohkan pertama pada kata yasunu. Fi'il madinya apa itu? Sona yasunu. Kalau pada kata sona terjadi apa itu? Sudah Anda pelajari itu. Apa yang terjadi pada kata sona? Terjadi i'lal enggak itu? Apa i'lalnya? Al-i'lal bil qalbi. Ya, berkalbinya apa? Berkalbi kan 5 macam. Ini apa? Qalbul waw wal ya alifan. Mana ada ya-nya? Sini hanya wow doang. Gitu. Jangan dicampur-campur begitu ya. Ini kan dalam kata ini ada enggak ya-nya? Enggak ada. Ya, cukup aja Anda sebut apa? Qalbul waw Sona asluhu so sawana. Ya. Nah, kemudian wawnya diganti alifan. alif. 5 dah. Lianna harful ilas sakinah. Kok itu belum hafal, belum dihafal. Lianna taharrakatil waw wa kana ma qablaha maftuhan. Iya, apa maksudnya itu? Karena huruf wawnya
itu berharokat dan sebelumnya itu fathah. Iya. Syaratnya huruf ilatnya harus berharakat. Ya mungkin waw, mungkin ya. Tapi di sini adalah waw. Di annal waw mutaharrikah ba'da fathin. Itu ringkasnya gitu. Ya. Faqulibatil waw alifan fasara sona. Itu pada kata sona. Sekarang apa fi'il mudhari'nya? Yasunu. Apakah memang begitu langsung? Maka ada pelajaran kita. Sona itu masuk bab apa dia? Bab fi'ilnya. Bab kataba, Nggak ada saya ngajarin bab kataba. Kamu bikin-bikin sendiri. Namanya apa? Marah ahli sorohnya nanti kamu bikin ini sendiri, istilah sendiri. Udah ngaku ahli saraf ya? Apa? Kata batu bab apa? Tuh, lihat buku lagi, saraf satu. oh bab nasoro saja. Iya, orang diajarin gitu. Muridnya tambah pinter ya, bikin-bikin sendiri gitu ya. Bab Nasara. Jadi kalau bab Nasara seharusnya apa? Yas uwumu, Yasunu kan gitu. Alawas nih yaf'ulu. Hmm. Maka di sinilah yaswunu. Jadi asluhu yaswunu itu artinya berasal dari yaswunu di annahu min bab nasara. Kamu lihat nggak di situ wawunya berharakat? Iya. Sebelumnya ada huruf sahih sakinah shadnya. Maka waktu saraf satu saya sudah mendongeng. Masih ingat nggak cerita dongengnya? Apaan? yang ada huruf sakit dia nggak kuat nerima harokat akhirnya dikasih ke huruf sehat saja. Apa dialognya? Yuk, kamu nggak ngerekam sih dialognya. Terjadi dialog antara shad dengan wow. Apa kata si shad? Kasihan deh, kasihan deh kamu wow. Udah sakit bawa beban. Nih saya lagi sehat, nggak ada beban. Sini saya bawain. Maka dia pindahin. Terima kasih ya shad. Masih ingat nggak tuh? Iya, ingat-ingat lah. Saya udah melucu. Hendaknya supaya ingat gitu loh. Tapi kamu cuekin aja. Ya, jadi saya sering mengajari saraf ini seolah-olah ini sangat manusiawi gitu loh. Sekarang seolah-olah huruf itu sama sifatnya dengan manusia gitu. Sering banget itu. Akan ketemu nanti macam-macam itu. Ya. Maka inilah yang namanya i'lal bit taskin. Sebetulnya sudah diajarkan, sudah diberikan. Waktu belajar apa waktu itu? Belajar fi'il ajwaf ya. Buka deh buku ajwafnya itu. Fi'il ajwaf. Ada itu di situ ya. Udah. Jadi apa yang sudah ada pada saraf satu sebetulnya udah Anda kenal, cuma belum dipastikan namanya. Di dalam namanya, di dalam hal kasus itu namanya terjadi i'lal bitaskin. Nomor dua sama aja itu. Ya'ishu. Ada minayasha. Ya isu. Ya. Ini bab doroba dia. Bab doroba. Maka di sini huruf ilatnya berharakat. Ya kebetulan harakatnya kasrah. Kemudian sebelumnya ada huruf ain yang sakinah. Maka terjadi lagi dialog tadi. Maka dia serahkan oleh si ya harakatnya kepada si ain. Sehingga berubah menjadi
Ya'ishu. Ya'isu menjadi ya'isu. Maka itulah yang namanya i'lal bid askin. Yang nomor 3 agak beda dikit. Kira-kira ini apa bentukan kata ini majal. Untuk tahunya ya apa asalnya. Oh ada, udah ada. Asalnya apa? Majual. Menurut Anda apa itu bentukan katanya? Kalau polanya maju, maf'al. Yang berlalu biarlah berlalu. Apa yuk? Lupa aja semuanya nggak pernah dibaca ulang jadi nggak ada satu pun yang tinggal di kepalanya. Apaan? Isim fa'il bukan saja. Apa? Isim fa'il. Istighfar dulu deh. Astagfirullah. Isim fa'il itu selalu berawalan dhammah dia. Mu. Nggak pernah ma. Ayo. Bisa 3 kemungkinan itu. Wah, 3 kemungkinan lagi. Satu aja belum dapat, udah 3 lagi kata ibu. Ayo. Isim maf'ul. Eh, Isim makan. si makan. Baru satu. Isim zaman. Isim zaman. Satu lagi. Masdar Mimi. Masdar Mimi. Bisa 3 pilihan itu. Iya. Ulang-ulang lagi ya pelajarannya ya. Hendaknya apa yang sudah diajarkan itu tinggal di kepalanya. Jadi supaya pelajarannya lancar. Ini kan tersendat-sendat. Masa mau saya tarangin lagi gitu. Yang sudah diajarkan. Majwal ala wazni maf'al. Masdar mimi semuanya polanya maf'al. Kecuali kalau dia berasal dari fi'il misal yang hilang fa fi'il indal mudhari maka dia menjadi maf'il. Nah, ingat juga tuh kalau mas isim makan isim zaman, oh lain lagi syaratnya. Gitu. Kapan dia maf'al, kapan dia maf'il. Ulang lagi tuh. Hmm. Saya nggak mau ulang lagi deh. Jadi ala wazni maf'al. Majual. Kenapa Anda berani mengatakan majual? Kenapa tidak majial? Nah, udah dari Karena sononya. sebelumnya, Apa ya, yuk? karena sebelumnya udah ada i'lal bil qalbi bukan saja. Bukan maksud karena asalnya memang wow. Jala ya julu jaulun. Ya, jadi memang asalnya itu majual. Wawnya itu memang huruf aslinya. Bukan ya dia. Ya. Tapi kalau misalnya motor. Kira-kira apa asalnya itu? Ayo. Ma'tiar bukan saja. Matiar. Dari mana Anda tahu? Dari masdarnya toirun. Tairun. Atau mudhari'nya. Tarayatiru. Itu hubungkan materi saraf satu, saraf dua. Jangan dipisah-pisah itu. Ya. Majual. Kemudian kelihatan wawunya berharakat. Sebelumnya ada huruf sahih mati. Maka dipindahkan harakatnya kepada huruf sahih. Sehingga menjadi apa? Apa? Jangan loncat-loncat loh ya. Majaul.
Iya, majaulun. Itu dulu. Tapi untuk fathah yang cocok bagi dia waw atau alif? Alif. Maka Alif. dia berubah menjadi majalun. Kalau nomor satu, nomor dua langsung tadi. Kalau ini ada tambah satu langkah lagi. Gitu ya. Dah. Udah. Yang lal bitaskin hanya itu aja kajiannya. Cuma bisa saja terjadi pada fi'il mudhari' kah, atau di masdar mimi kah, atau di isim makan, isim zaman, atau apa saja gitu. Yang kasusnya apa? Huruf ilatnya berharakat, sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Maka harakat huruf ilatnya dipindahkan ke ada huruf sahih. Kadang-kadang ada merubah huruf matnya itu. Atau yang cocok bagi fathah ya alif, yang cocok bagi dhammah ya waw, kalau yang cocok bagi ya kasrah adalah ya gitu. Itu aja tambahannya. Coba Anda lihat pada latihan. Ya. Fil kalimatil. Ini Anda udah pegang nggak ini materi ini? Udah dikirim nggak? Udah punya belum? Udah kali. Belum dibuka-buka ya? Udah dikasih sama Pak Akam. Pak Akam udah kirim nggak Pak? Ustaz Akamnya Sudah, keluar. sudah, Pak. Udah ya. Soalnya Udah, udah udah. minggu lalu udah. Bukan minggu lalu ya. Kemarin ya. Semuanya kemarin udah dikirimin. Udah Ya. dikirim, Bu. Fil kalimatil atiyah i'lal bitaskin. Wadih ma hadasa bidzikri asliha. Semua kata yang di berikut ini di dalamnya ada i'lal bitaskin. Coba Anda jelaskan apa yang terjadi. Mafazah. Jadi enggak i'lal bitaskin? Terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi i'lal bitaskin? Lianna asluhu mafauzatun. Karena asalnya Mafauzatun. eh. Karena asalnya ada harokat di huruf sohih. Kan wawnya berharakat. Kok kamu matiin? Mafaza asalnya apa? Faza. Mafwaza. Yang diubah-ubah harakatnya. Kenapa Anda berani mengatakan itu asalnya waw? Min mudhari'ihi. Apa? Yafuzu. Ya, atau fauzun ya. Masdarnya fauzun. Ya. Mafwaza. Maka terjadi hadasahuna i'lal bitaskin. Di annal waw mutaharrikah wa qablahu harfun sahihun sakinun. Fanuqilat harakati. Fanuqilat harakatul waw ila harfis sahih qablahu. Ya, qablaha. Ya. Paham? Nah, ini tadi kata motor. Apa tadi asalnya? Matiar. Matiar. Dari mana kita tahu? Dari mudhari'nya atau dari masdarnya. Tara yatiru. Tairun. Ya. Maka matiar. Ya, ianya berharakat. Sebelumnya ada huruf sehat yang mati. Maka dipindahkan harakatnya. Harakat huruf ilatnya kepada huruf sahih. Sehingga menjadi matairun dulu ya. Matairun kemudian yang cocok buat fathah adalah alif sehingga menjadi matorun. Madarun apa asalnya? Madwarun. Madwar. Dari mana Anda tahu? Min mudhari'ihi wa masdar. Dauron au Oh iya, yadu. daur. Lima nih daur gitu ya. Giliran siapa gitu. Ya. Madwar ya. Kemudian dipindahkan menjadi madaurun.
Kemudian yang cocok untuk fathah adalah alif, maka madar. Ah, ini agak beda. Ini apa sifatnya ini? Mahulun. Maf'ulun. Kok beraninya? Karena asalnya apa? Ya tempelin aja tadi isi maf'ul. Jadi apa jadinya? Mahulun kan gitu. Susah amat ya nyambung-nyambunginnya gitu ya. Mahulun. Kemudian apa yang terjadi? Nah, sebelum saya sampai ke sana, ketemu nggak? Ada dua waw nggak di situ? Iya. Mahwulun. Ya. Menurut Anda apakah dua-duanya waw asli? Bingung lagi. Ya. Mahwulun. Mana yang ain fiil? Waw pertama atau waw kedua? Waw pertama. Waw pertama. Waw kedua waw apa? Nggak tahu. Waw zaidah atau waw maful. Iya. Itu tambahan. Ya. Kan kataba maktubun. Di kataba nggak ada waw. Tiba diisi maful dia menjadi ada wawnya. Maka dia disebut waw maful. Waw maful berarti tambahan. Berarti apa? Jadi dua waw itu ada waw asli, ada waw tambahan. Apa maksudnya waw asli? Ya ain fiil gitu ya. Wawnya adalah ain fiil. Sudah ketemu mahwulun. Kemudian apa yang terjadi? Ya, yang alal bit taskin kan udah di atas udah dibilang semuanya terjadi yang alal bit taskin. Yang mananya? Wawnya berharakat, mahwu, wu yang ain yang jadi ain fiil. Kemudian sebelumnya ada huruf ha yang sakinah gitu. Maka terjadi pemindahan harakat menjadi apa? Mahulun tapi wawnya double. Mahulun. Oh, wawnya ada dua. Mubazir nggak? Mubazir. Yang mana yang dibuang? Waw zaidah. Iya, itu dia yang harus kita pahami. Pernah ceritanya di waktu Saraf satu apa itu? Rumah orang kecil. Kemudian ada orang bertamu. Pas malam-malam, kalau kalau tidur tamunya di rumah itu, ntar yang punya rumah tidur di mana gitu. Maka sekarang mana yang harus keluar rumah? Yang punya rumah atau tamu? Tamu dong yang harus tahu diri. Tapi kadang-kadang orang kita aneh ya. Udah Pak, tidurlah sini biar kami di luar. Yang punya rumah yang di luar. Itu saking baiknya orang Indonesia. Ya, tapi si tamu harus tahu diri orang rumahnya kecil mau menamu di situ ya. Sudah, maka selalu kalau ada huruf asli dan huruf zaidah kapanpun kalau dia terpaksa harus dibuang salah satu pasti huruf zaidah yang dibuang. Itu sangat manusiawi. Hurufnya itu sangat harfi, oh, harfi, hurufi, ya gitu ya. Jadi saya sering gitu, masalah mengkaji kosakata ini sangat 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 erat dengan kaidah-kaidah kemanusiaan. Gitu. Tapi jangan ditanya ke ahli sarah orang Arab ya, itu hanya imajinasi saya ya, bukan diajarin sama orang Arab kayak gitu. Itu hanya imajinasi saya aja. Sudah? Maka dibuang satu sehingga tinggal mahulun. Sekarang saya tanya, apa mizan sarfi dari mahulun? Sudah belajar mizan sarfi.
Masih mikir aja. Karena al ilmunya fil kitab. Ayo. Ini yang bikin lama ngajar saya ini. Karena saya Maf'ulun. ngajar itu selalu membongkar yang sudah dipelajari gitu. Jadi bukan hanya materi yang sedang dipelajari. Aduh, angin. Apa sih yang buka pintu? Bentar ya. Ayo apa? Gak tahu juga. Maf'ulun. Mana? Coba cara mencari itu tuh apa? Yang mana yang fa fiil, yang mana yang ain fiil, yang mana yang lam fiil? Mana yang fa fiil? Huruf apa? Ha. Yang ain fiil, Wow. yang lam fiil. Lam. Ya udah bacalah sesuai harakat yang ada. Apa jadinya? Mahwulun. Maf'ulun. Maf'ulun. Benar nggak? Kan fa-nya dhammah, ainnya sukun, lamnya berharakat, mimnya fathah. Maf'ulun. Asluhu maf'ulun. Kan udah dibuang wawunya. Waw maf'ulnya udah dibuang. Maka mizan sarfinya tinggal apa? Maf'ulun. Qul, apa mizan sarfinya? Masih ingat nggak? Ol. Ul. Enak aja. Emang qaf itu ain fiil. Full Ustazah. Iya, full. Ya, bukan all gitu. Ya, buka lagi deh, buka lagi buku pelajaran sebelumnya. Wah, kelamaan ini latihannya jadinya. Terus ya, Maib, aslu mada. Apa? Ma'yibun. Ma'yibun ya. Hadasahuna i'lal bitaskin di annal ya sakinah. Mutaharrikah. Wahar qablahu harf sahih sakinah. Fanuqilat harakatul ya ila harakat harf sahih qablaha. Ma'ibun menjadi ma'ibun. Udah selesai itu. Kenapa ini ya-nya ya asli atau ya munqalabah? Ayo. Ya asli. Iya, aibun ya. Ini juga masdar. Masdar mimi atau isim makan isim zaman itu. Nanti kamu cari deh. Ntar kelamaan kalau saya tanya sekarang. Udkur mudhari al-af'al atiyah summa suq ismal fa'il summa waddih ma hadasa fi ismil fa'il min i'lalihi. Asyara
Tapi sebelum masuk ke situ, fi'il madinya aja saya tanya, terjadi i'lal nggak pada kata asyara? Terjadi. Apa? I'lal apa? Qalbul ya'i alifan. Mana ya? Ya atau waw itu? Asyara yushiru. Tapi kalau syara aja apa ya? Nggak pernah digunakan orang ya asyara aja ya. Yang ada hanya asyara ya. Ya, bolehlah dianggap dia sebagai ya gitu. Kenapa diganti ya menjadi alif? Asluhu asyara. Alia mutahar rikah. Gitu ya. Asyara itu kan lawazni afala. Ya. Maka sebelumnya ada huruf sahih yang alal bitaskin juga itu. Betul nggak itu? Betul nggak? Asyara asyara af'ala. Jadi ilal bitaskin. Huruf ilatnya berharakat, huruf sahihnya sebelumnya maka dipindahkan angkanya menjadi asyaira. Kemudian apa? Untuk penyesuaian diganti ya-nya menjadi alif sehingga menjadi asyara. Sekarang fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'nya? Asyara Yushiru. itu asalnya apa? Yuf'ilu. Yushiru ya. Yushiru. Isim fa'ilnya Masyarun. isim fa'il. Masyarun. Isim fa'il mimnya fathah atau madmum? Musyirun. Iya, musyirun. Asluhu Musyirun. musyirun ya. Musyirun. Huruf ilat berharakat sebelumnya huruf sahih sakinah. Maka dipindahkan menjadi musyirun. Aqamah. Aqamah ini apa asalnya? Yuk. Aqwama. Aqwama ya. Ini wow ini ya. Aqwama. Hmm. Mudhari'nya apa? Yuqimu. Asalnya apa? Yuf'ilu. Coba Yuqyimu. dibaca. Pak, Yuqyimu. Yuqyimu. benar nggak Yokim? Tadi kan kamu katakan Aqwama. Kan Yuqwimu. wow tadi. Yukwimu. Iya. Ah, ini agak beda. Lihat asal usul. Jadi saraf ini memang kita harus memastikan apakah itu wow atau iya. Itu sangat penting untuk mencari kosakata, makna kosakata di kamus. Harus tahu dulu kepastian apakah huruf ilat itu wow atau iya. Nggak ada ya alif ya. Alif itu pasti berasal bisa wow bisa iya. Ya. Asara. Ini asalnya apa? Aswaro. Dari mana Anda tahu? Masdarihi. Saurun. Apa? Saurah ya. Saurah Mm. itu revolusi. Ya. Saurah. Aswara. Isim failnya asluhu muswirun. Menjadi musirun. Ya. Ini anala ya, bukan anamala gitu. Mimnya kelebihan itu. Anala. Itu asalnya apa tuh anala?
Anwala, anyala. Anyala. Ya, karena nailun ya. Nailun. Karena nomor 3. Udhkur mudhari al-af'al al-atiyah. Summa su' ismal maf'ul. Wadih ma hadasa fi ismil maf'ul min i'lal. Roma. Pada kata Roma sudah terjadi enggak i'lal? Ayo. Apa yang terjadi? I'lal bil qalbi itu apa? Qalbul ya alifan. Asluhu ramaya. Kenapa ya-nya diganti alif? Li'anna ya mutaharikah ba'da fathin. Karena ya-nya berharakat terletak sesudah fathah, maka ya faqulibatil ya alifan. Roma itu di belakangnya alif atau ya itu? Roma alif ya. Walaupun rumahnya rumah ya. Ya, itu udah alif. Kan itu yang namanya nakis alif kan begitu ya. Nakis itu bisa nakis alif, nakis waw, nakis ya. Lihat lagi sorof 1. Mudhari'nya apa? Yarmi. Yarmi. Terjadi nggak ya lal? Hah? Pada Yarmi terjadi ilal nggak? Tidak. Nggak ada. Itu asalnya kan Yarmiyu. Kenapa nggak ada yu-nya? Karena berat bagi dia menerima harakat, maka dia mati aja. Yarmi. Itu huruf ya atau huruf alif? Ya. Iya, harus beri titik itu. Yarmi. Ya. Tadi yang disuruh isim maf'ulnya apa? Marmi. Tadi udah tahu ramaya asalnya. Kalau dia isim maf'ul dia sulasi ala wazni maf'ul. Jadi apa? Ya benar-benar diaduk-aduk kepala kita ya. Marmuyun. Kan? Kataba maktubun. Ramaya marmuyun. Terjadi nggak ya Lal? Ayo. Terjadi nggak? Terjadi. I'lal apa? I'lal bil qalbi, i'lal bil taskin, atau i'lal bil hadfi. Kalau nggak dipelajari, ulang ya lupa. I'lal bil qalbi. Apa yang diganti? Kalbu apa? Qalbul ya iwawan. Kalbu liya wawan, betul nggak? Ini kalbul waw yaan. Buka lagi tuh. Kalbul waw yaan itu berapa kasus? Sudah pada slide sebelumnya. Ada 3 kasus. Kapan waw diganti ya? Idza istama'at al-waw wal ya fi kalimah. Ya, itu 1. Atau wawnya berharakat sesudah wawnya sakinah ba'da kasrin. Atau wawnya mutatarribah ba'da kasrin. Ada 3 macam ya. Tapi kalau pada marmuyun itu idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah faqulibatil waw
Ya. Bisa diulang nggak secepat itu? Nah, saya niru gaya-gayanya Adi Hidayat ya. Gaya-gaya Adi Hidayat kalau dibacain silsilah Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Coba ulang katanya. Cak. Ya. Jadi marmu marmuyun kemudian ada dua ya-nya. Marmuyun. Kemudian yang cocok untuk ya kasrah sehingga menjadi sebenarnya isim maf'ulnya yang benar yang digunakan apa? Marmiyun. Jadi isi maf'ul dari rama marmiyun. Asluhu marmuyun. Hadasahuna i'lal. Ulibatil wawiyaan. Lianna ya wal waw ijtama'at fi kalimatin. Ula minhuma sakinah. Fakulibatil waw ya'an. Dah. Hmm. Sekarang. Rawa. Apa isi maf'ulnya? Ini rawa ini bentuk ini bisa dua ya. Ada rawiya yarwa, ada rawa yarwi. Isi maf'ulnya bisa sama aja itu. Marwuyun. Marwuyun. Ya. Baik dia dari rawiya atau dari rawa sama aja. Marwuyun. Apa yang terjadi? Ini ya lalbi taskin dulu. Ya. Wawnya berharakat. Sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Ya, sehingga ini menjadi apa? Marwuyun. Marui. Marui. Maruyun. Nah, maruyun. Kemudian apa lagi? Terjadinya lal bil qabli bil qalb juga. Idza jitamatil wa wal ya fi kalimatin ula minhum masakinah. Nah, tapi kalau ulama sakinah harus harus ya, alal bil qalbinya dulu ya. Tadi apa? Maruyun. Ya, maruyun. Gimana? Faqulibatil waw yaan ya. Ini kalau dengan tia jadi apa? Maf'ulun marwu. Sebentar dulu ya. Marwuyun. Sebetulnya langsung i'lal bitaskin itu ya. Jadi maruyun ya. Taskin aja dulu. Maruyun. Ya. Kemudian apa? Wow dengan ya bertemu huruf ininya mati maka diganti ya menjadi maruyun. Maruyun untuk apa? Ya itu yang cocok bagi dia kasrah sehingga menjadi mariyun. Oh panjang ya ceritanya gitu. Jadi coba anda telusi ulang nanti dengan catatan anda gitu. Kadang qadha. Apa isi maf'ulnya? Asluhu qadaya. Jadi apa? Maqduyun. Maqduyun itu juga waw dan ya ini anlal bil qalb lagi idza jatama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhum sakinah faqulibatil waw ya. Dan maqduyun. Kemudian ditasydidkan jadi maqduyun. Kemudian yang cocok bagi ya adalah kasrah sehingga menjadi maqdiyun. Ah, yang lebih taskin aja lama amat. Al-an nadkhul ilal i'lal bil hadfi.
Bagian kedua, bagian ketiga dari i'lal bil hasfi. Ya. I'lal ada 3 macam. I'lal bil qalbi, i'lal bil bitaskin, dan i'lal bil hazfi. Ya. I'lal bil hazfi ini sebetulnya konsepnya sudah ada waktu kita sorof 1. Akan terjadi pada fi'il misalkah, fi'il ajwafkah, atau pada fi'il naqis. Apa itu i'lal bil hazf? I'lal bil hazfi i'lalun bihadfi harfi illatin lisababi tahwili sigatin ila siagin ukhra. Jadi disebut dia i'lal bil hazfi, yaitu i'lal dengan membuang huruf ilat disebabkan terjadinya perubahan satu bentuk ke bentuk lain. Al-hazfu yahdusu fi fa'il fi'li. Maka yang hilang itu bisa terjadi pada fa fi'il itu kalau fi'ilnya fi'il misal. Atau pada ainnya kalau dia fi'il ajwaf. Atau bisa pada lamnya kalau dia fi'il naqis. Wa yahdusu aidan fil fi'lil lafif. Mungkin kalau lafif mafruq, maka nanti yang hilang itu fa fi'il dengan lam fi'ilnya hilang, tinggal ain fi'il. Nah, itu sebetulnya sudah dipelajari di saraf 1. Ini contoh. Fi'il misal itu pada waqa'a. Maka kalau diubah menjadi fi'il mudhari' dengan fi'il amar, dia menjadi waqa'a, menjadi yaqa'u qa. Maka huruf wawnya fa fi'ilnya hilang. Apa mizan sarfi dari yaqa'u? Ya'alu. Apa mizan sarfi dari qa? Al. Karena fa-nya sudah dibuang. Itu kasus untuk fi'il misal. Kasus pada fi'il ajwaf. Ini contohnya seperti kata qala. Ya. Dalam fi'il mudhari'nya hanya terjadi i'lal bitaskin, yaqulu. Tapi tiba di fi'il amar baru i'lal bil hazfi. Jadi dalam sebuah kosakata itu bisa terjadi macam-macam ya. Pada qala itu qalbul waw alifan. Pada yaqulu i'lal bitaskin. Pada amarnya qul itu i'lal bil hazfi. Oh. Jadi madinya lain, mudhari'nya lain, amarnya lain lagi. Ya. Itu contoh fi'il misal baik yang ain fi'ilnya waw atau ya, seperti ba'a, ya, bi'u, bi, gitu ya. Sama aja gitu. Jadi kalau qala mizan sarfinya fa'ala, yaqulu, yaf'ulu, qul, ful, ba'a, fa'ala, yabi'u, yaf'ilu, bi' fil, gitu ya. Jadi itu mizan sarfi itu gunanya untuk melihat mana yang hilang, mana yang berubah, kan gitu ya. Sekarang untuk fi'il lafif, fi'il naqis dulu. Seperti rama, rama fa'ala, ramaya. Fi'il mudhari'nya yarmi, yaf'ilu, asluhu yarmiyu. Gak ada. Pada rama dan yarmi tidak ada yang hilang. Tapi tiba di amar baru ada hilang. Apa jadinya? Irmi. Lam fi'ilnya hilang. Maka kalau mizan sarfinya apa? If'i. Gitu. Sa'a, yas'a, is'a, if'a. Ya. Apalagi? Da'a, yad'u, ud'u, uf'u. Gitu. Jadi kelihatan di situ bahwa lam fi'ilnya yang hilang. Kalau di lafif, kalau lafifnya makrun seperti apa? Lawa gitu ya. Nah, itu hukumnya sama aja dengan fi'il naqis gitu ya. Yang repot itu kalau fi'ilnya lafif mafruq seperti waqa. Fa fi'ilnya waw huruf ilat. Ain fi'ilnya huruf sahih. Lam fi'ilnya huruf ilat lagi. Waqa. Tiba di mudhari' sudah terjadi yang ada yang hilang. Waqa yaqi. Maka waqa ala wazni fa'ala. Yaqi ala wazni ya'ilu. Fa-nya udah hilang. Tiba amarnya apa? Hilang lagi satu lagi. Ki.
Jadi fa fiilnya dengan lam fiilnya hilang. Jadi pada fiil lafif mafruq kan kita ingat ya waktu belajar itu lafif mafruq menggunakan dua kaidah. Kaidah fiil misal dan kaidah fiil naqis. Buka lagi deh buku sahih saraf satunya. Sudah ada keterangannya di sana. Ya. Sudah itulah kasus i'lal bil hadfi. Jadi benar-benar karena berubahnya satu bentuk ke bentuk lain terpaksa huruf ilatnya ada yang dibuang. Contoh, ini buat fiil mudhari ke fiil ubah fiil ini menjadi mudhari dan amar. Wasaba. Apa fiil mudhari'nya? Iya sibu. Apa mizan sorfinya? Yang ilu. Berarti ada yang hilang. Apa yang hilang? Fafiil. Fa'il. Apa amarnya? Wasaba, yasibu, Sip. sip. Ya. Apa mizan sorfinya? Il. Il. Jadi ada apa yang hilang? Fafiil. Fa'il. Ya. Dilebihin ya Bang Luan. Kiri kanannya. Berapa? Oh, ulang. 80 ya. Hmm. Dan 2 meter ya. Kalau 150 berarti itu 170 kan. Tapi 2 meter aja 4 meter ya. Udah tahu, udah tahu harganya. Mau bawa duit berapa? Sebentar ya. Baru bangun. Habis ketika enggak Tidur, nggak boleh tidur. Iya, ya. Boleh tidur duduk. Di masjid malah. Iya. Enggak, di kosan pulang. Ada penghuni, Lah, ada yang tidur. ya? Berapa tadi? Ya, enggak yang satu. Belinya 2 meter. 150. 160-an. Ini Apa-apa, 140 ke bawah. Ini 2 meter. Tanggung kan. Oh, habis duit saya cuma 100. Ya. Tak paham ya? Yang lal bil hasfi. Jadi itu hanya kasusnya bisa pada fiil misal, fiil ajwa, fiil naqis, dan fiil lafif ya. Coba kita lihat yang latihan 2 deh. Ini ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terjadi i'lal apa itu pada kata qu? I'lal bil hasfi. Apa yang hilang? Apa mizan sarfi ya? Dengan mizan sarfi kita tahu apa yang hilang. Apa ini? Apa mizan sarfinya? Bu nggak tahu asalnya. Asalnya dari waka yaqiqu. Jadi apa? Apa yang hilang? Fafiil. Fa'il dan lam fi'il. Jadi kalau disuruh memizan sarfinya apa jadinya? Oh. Wow itu kan wow jamak. Itu damir kan. Damir muttasil. Ya sama aja ya dengan ud'u.
Ya, udungu. Ini udungu ya. Tinggalan hamzah wasalnya. Udungu. Itu mizan sarfinya apa itu? Uf. Ya, jadi yang hilang apa? Hanya lam fi'il. Ya udah, nanti dicermati. Tinggal satu poin lagi mengenai topik satu. Oh, orang udah masuk topik dua loh. Anda topik satu aja belum selesai. I'lal sudah selesai. Jadi i'lal itu ada berapa topik itu yang dipelajari? I'lal bil qalbi ada 5 kan? Kemudian i'lal bil taskin 1. I'lal bil hadfi 1. Udah berapa? Udah 7 topik. Tambah sekarang ibdal. Ibdal 1 topik aja. Jadi untuk materi 1 udah 8 persoalan yang harus Anda hafal. Dari sekarang, jangan ngapalinnya waktu mau ujian aja. Ini rumit ini. Ya. Apa itu ibdal? Kemarin udah diterangkan, ibdal itu mengganti. Tapi dia keistimewaannya di sini apa? Mengganti huruf sahih dengan huruf sahih gitu. Kalau i'lal kan mengganti huruf ilat dengan huruf ilat atau dengan huruf sahih. Tapi kalau ibdal itu pasti mengganti huruf sahih dengan huruf sahih. Ibdal huwa wad'u harfin sahihin makana harfin akhar. Mengganti huruf sahih dengan huruf yang lain. Huruf lainnya juga huruf sahih. Wa yahdusu fi taghyiri fi'li ila bab iftial. Jadi hanya terjadi pada kalau kita mengubah bentukan menjadi bab iftial. Artinya mazid biharfain hamzah watta. Ifta'ala. Jadi kalau sebuah kosakata diganti dengan ifta'ala, maka di sini terjadi kasus ibdal. Ibdal apa? Ta iftialnya itu diganti. Ada yang diganti dengan dal, ada yang diganti dengan to. Nah, itulah kasus ibdal. Hanya itu aja itu. Jadi ta iftial diganti dengan dal dan kadang diganti dengan to. Kapan dia diganti dengan dal? Ah, ini yang nomor 1 ini. Wa yanqasimu ila qismain. Idza kana al-fi'lu sulasi al-mabdu'u bidal auzal auzai. Kalau sebuah fi'il dimulai atau fa fi'ilnya itu adalah huruf dal atau huruf zal atau huruf zai. Jadi ada 3 huruf ini ya. Dal, zal, zai. Maka taknya diganti dal. Tak iftialnya menjadi diganti dal. Contoh, ada kalimat dafa'a. Ya, ada kalimat zahama. Ada kalimat zakara. Ini sudah mewakili dafa'a yang fa fi'ilnya dal, zahama yang fa fi'ilnya zai, zakara yang fa fi'ilnya zal. Sekarang kita buat dafa'a itu menjadi pola ifta'ala. Seharusnya menjadi idtafa. Oh. Jadi ada problema pada titik artikulasi. Ya. Dal ketemu dengan ta. Huruf lembut ketemu dengan huruf keras. Idta. Coba dibaca aja nggak enak gitu. Karena itu taknya diganti dal maka dia menjadi lembut. Iddafa. Oh enak banget dibacanya. Daripada idta. Idta. Atau zahama. Harusnya iztahama. Berubah menjadi izdahama. Kita sering ya ketemu kata izdahama tapi nggak tahu itu sudah terjadi proses ibdal namanya. Ya ampun. Dibuka lagi pintu deh angin kencang. Sebentar ya. Kenapa sih iseng banget?
Bukanya dia pergi. Kalau ngajar di rumah ada aja yang ganggu ya. Nggak ada yang seenak ngajar di kelas. Sudah? Terasa nggak itu bahwa nggak enaknya ya? Izta, izta, itta, ilta gitu. Iltakara. Maka dalam kondisi ini semuanya diubah. Bukan hanya fi'il madinya aja. Jadi semua bentukannya baik mudhari'nya, amarnya, masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, semuanya ikut. Ya, jadi udah diubah pada fi'il madinya ke semuanya jadi ke bawah. Jadi prosesnya akan ada pada semua bentukannya ya. Dah? Itu kasus pertama. Jadi taknya diganti dal. Kalau fa fi'ilnya dal, zal, zai. Yang kedua, kalau fi'ilnya fi'il sulasi juga ya, dimulai oleh sod, dot, tozo. Nah ini huruf-huruf berat semua. Sod, dot, tozo. Maka taknya tadi, tak iftialnya diganti dengan to. Ya. Tak kecil menjadi tak to besar. Gitu ya. Ini contohnya seperti sona'a. Kalau kita masukkan bab iftala menjadikan harusnya ista. Jadi dari mulut kita tebal menjadi harus pindah kepada bunyi yang tipis. Ista. Ista. Atau dot. Idta. Idta. Oh, susah banget bacanya. Ya. Kemudian atau it. Sudah to. Itu tak kecil. To besar, tak kecil. It. Tak. Susah juga. Atau za. Iz. Tak. Maka semuanya diubah menjadi istana. Oh, enak bacanya ya. Ittaraba. Ittala. Iztahara. Gitu. Jadi ini namanya orang kalau berbahasa, kita juga orang Indonesia kan mencari gimana bahasa itu enak didengar orang. Jadi jangan melepak-lepuk gitu ya. Atau membuat kesulitan bagi alat ucap kita sendiri. Ini yang namanya kasus asimilasi, berasimilasi. Jadi menyesuaikan bunyi dengan lingkungan. Kemarin diberi contoh misalnya apa? Ada kata sapu. Apakah kalau saya akan mengatakan mau melakukan pekerjaan dengan sapu, kalau saya katakan mesapu, kan nggak aneh bunyinya ya. Harusnya apa? Menyapu. Nah, ini kasus asimilasi namanya. Jadi bahasa Arab, bahasa apapun juga akan terjadi karena problema titik artikulasi dari bunyi-bunyi yang diucapkan oleh manusia itu. Jadi terpaksa ada yang diubah. Intahina fi ibdal. Ibdal hanya itu aja. Jadi tak iftial diganti dengan dal atau tak iftial diganti dengan to. Kapan diganti dengan dal? Kalau fa fi'ilnya itu dal, zal, zai. Kapan diganti dengan to? Taknya itu kalau fa fi'ilnya sod, dot, toza. Intah. Itu akan terjadi dalam semua bentukan katanya. Madi, mudhari, amar, masdar. Apa lagi? Isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Apa lagi yang bisa dibuat dari mustaq gitu ya. Dah. Ini jam sudah menunjukkan baru 11.12 ya. Kalau gitu kita coba lihat latihan sebentar. At-tadribat fil ibdal. Ini ada kosakata zajara. Ubah menjadi bab iftala. Gimana dia jadinya? Awalnya izdajaro jadi izdajaro. Izdajara. Isim fa'ilnya sama aja ya. Muzdajirun. Ya.
Isim maf'ulnya muzdajarun. Masdarnya apa? Izdijar ya, izdijar ya. Isim fi'il mudhari'nya yazdajiru. Amarnya izdajir. Jadi semuanya kena gitu ya. Zolama ubah menjadi bab iftala. Jadi apa? Asalnya Awalnya istalama, menjadi isqolama. iya izolama. Enak nggak dibacanya ya? Enak banget gitu ya. Itu gampang ya. Nggak perlu saya terusin gitu ya. Sudah, al-an nadkhul ila darsil jadid. Ini supaya sama ya, 4 kelas ya. Coba si kelas yang hari Selasa dia nambah masih ada kuliah sehari lagi. Kalau Anda nggak ada lagi kuliah minggu depan. Benar nggak? Udah libur nggak minggu depan? Libur apa enggak? Masih mau belajar? Tahu nggak? Ya, itu belum tahu ya. Yang tahu tentu orang di kantornya ya. Dosen tahu itu karena sudah diumumkan. Jadi ada penambahan liburan. Liburan Ramadan sini untuk Idul Fitrinya dimulai tanggal 19. Tanggal 19 itu jatuhnya pada hari Rabu. Berarti hari Rabu kita sudah libur. Jadi ini adalah hari terakhir untuk kuliah di Ramadan ini. Kita ketemu nanti hari Rabu tanggal berapa itu habis Lebaran. Lihat aja ya. Saya nggak hafal. Dah. Untuk mengikuti biar sama dengan teman Anda yang lain. Maka saya akan masuk ke materi baru. Jadi eh, iklal dan ibdal sudah selesai. Ya. Jadi simpulannya apa? Iklal ada 3 macam. Iklal bila kalbi dengan 5 kasus. Iklal bitaskin 1 kasus. Iklal bil hazfi 1 kasus. Ibdal 1 kasus. Jadi ada 8 kasus untuk iklal wa ibdal yang harus Anda kuasai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke topik 2. Ini udah dibagikan atau belum? Belum, nanti saya kasih ya. Atau minta aja sama Pak Akam. Sudah, Ustaz. Sudah? Sudah dibagi, Sudah Ustaz. loh, iya. Pak Akamnya sigap itu, ya. Pernah dengar kata tasghir? Pernah saja Pernah. Apa pengertiannya kira-kira? membuat sesuatu menjadi kecil. Membuat sesuatu menjadi kecil. Karena itu tasghir itu fi'il madinya apa? Saugoro, Saghara. Kalau hanya saghura kecil. Tapi kalau saghara mengecilkan, membuat dia kecil, gitu ya. Pernah dengar kosakata yang dikategorikan tasghir? pernah Apa? kayak kutaibun saja. Dari Dari kitab. salah kutaibun. Kutayib. Bukan kutaibun. Kutayib ya. Ya, nanti kaidah itu akan kita pelajari ya. Karena kitabun itu udah 4 huruf gitu ya. Bukan 3 huruf. Ya. Danau apa bahasa Arabnya? Pernah tahu? Buhairah ya. Cuma ada tamar butahnya di situ. Nah, itu tasgir. Berarti sebelum dia tasgir apa? Sebelum ditasgirkan Bahrun, bahrun ya. Kebayang nggak itu?
Apa artinya bahrun? Sungai. Laut. Kebayang nggak gedenya laut? Nggak berbatas. Kemudian laut kecil namanya apa? Ya buhairah gitu. Ya. Tadi kitabun artinya apa? Buku. Buku. Kalau kutayib, Buku kecil. buku saku. Ya. Buku saku. Ya, kita lihat definisinya dan bentukan katanya. Ngapain ini? Belum di ini pantas. Lupa. Iya. At-tasghir ta'rifuhu wa sighatuhu. Tasghir definisinya dan bentukan katanya ya. At-tasghir huwa tahwilul ismil mukabbari al-mu'rabi ila ihda siyaghin salas ya. Tasghir yaitu mengubah isim mukabbar yang mu'rab ke dalam salah satu dari bentukan yang 3. Jadi ada bentukannya ada 3. Nah, salah satunya. Maka di dalam tasghir ini nanti akan ada istilah, ada tasghir tadi itu proses mengubah dari ukuran normal menjadi ukuran kecil. Itu namanya tasghir. Kalau dia sudah diubah menjadi tasghir, maka isim itu disebut apa? Isim musaghar namanya. Isim yang sudah dikecilkan. Berarti yang sebelumnya apa namanya? Mukabbar. Nah, ini dia istilah mukabbar. Artinya bentuk aslinya yang normalnya itu namanya isim mukabbarnya. Setelah diubah menjadi proses tasghir, maka isimnya berubah menjadi isim musaghar. Jadi ada 3 istilah ya. Ada tasghir, ada musaghar, ada mukabbar. Paham? Jadi kalau kitabun itu namanya isim mukabbar. Kutayyibun isim musaghar. Prosesnya dinamakan tasghir ya. Sekarang ada istilah lagi. Isimnya dari isim mukabbar dan dia mu'rab. Ini harus Anda tandai ini. Garis bawahi. Apa pengertian dari isim mu'rab? Yang harokat akhirnya bisa berubah. Apa lawannya? Isim mabni. Isim mabni. Apa contoh isim mabni? Makkata. Itu mamnu' minas saraf itu. Wah, mau campur aduk aja. Isim mabni. Domir itu isim mabni. Apa lagi? Isim mausul itu isim mabni. Domir ada huwa. Bisa nggak diubah-ubah harakatnya? Huwa, huwi. Bisa nggak? Nggak bisa. Hia. Bisa nggak? Hia, hiu, hi. Nggak ada. Tapi yang mu'arab apa? Bisa. Al-ustazu, al-ustaza, ustazi. Rajulun, rajulan, rajulin. Itu namanya isim mu'arab. Paham?
Catat itu, jangan lupa lagi. Jadi isim mabni, isim yang nggak berubah-ubah harakatnya walaupun dia kedudukannya berubah-ubah. Misalnya apa? Huwa mudarrisun. Apa i'rabnya huwa? Mubtada. Mubtada kan harusnya marfu. Kok nggak hu? Ya karena dia mabni. Maka sering kita mengatakan huwa mubtada. Huwa mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Begitu itu cara menerangkannya di dalam nahwu. Dia berkedudukan di tempat rafa. Tapi dia mabni. Mabni alal fathi. Padahal mubtada itu harusnya ismun marfu'un. Paham? Jadi udah paham ya istilah mukabbar dengan mu'rab. Ya. Cukup. Yang di belakang itu apakah dibundorin apa enggak? Atau biarin aja atau sudut-sudut? Apa Bu? Yang sebentar ya. Kalau yang di 26 apakah biarin aja bersudut-sudut ya? Iya. Enggak usah dibulatin gitu. Repot nanti jelek. Ambil teleponnya. Mana telepon? Oh, hilang. Udah ditutup. Ya udah biarin aja. Ya. Dah. Itu pengertiannya ya. Jadi mengubah bentuk isim mukabbar yang mu'rab kepada salah satu bentukan ini. Nah, apa salah satunya? Tadi ada 3. Al-awwal fu'ailun. Kapan dia berpola fu'ailun? Lismi sulasi al-mu'rab. Ada khususan lismi sulasi. Kita akan yatakawan min salasati ahruf. Ya. Bidhammi awalihi wa futiha sanihi wa ziyadati ya insalisah sakinah tusamma ya tasghir. Jadi fa-nya itu didhamahkan fu. Kemudian huruf keduanya berharakat fathah. Kemudian setelah huruf kedua ditambah ya yang mati. Huruf ketiga, maka ya-nya disebut dengan ya tasghir. Sebentar ya ada telepon. Halo. Waalaikumsalam. Tengahnya lagi di luar. Sebentar ya. Nanti ada Bang Iwan nih saya suruh ke ngasihin ke tengah. Uni lagi ngajar. Ya. Ya, iya, iya. Dari adiknya. Ya. Jadi maka fuailun, maka ya-nya disebut dengan ya tasghir. Itu ya zaidah juga itu di situ ya. Tapi namanya ya tasghir. Contohnya qamarun terdiri dari 3 huruf, maka tasghirnya kumairun. Apa bedanya arti qamarun dengan kumairun? Ayo. Qamarun ya bulan yang kita lihat besar begitu. Tapi kalau bulannya masih kecil bisa kita sebut kumairun gitu ya. Bulan kecil. Biasanya bulan kecil itu apa setengah ya, apa. Tapi kalau dia kayak bulan sabit namanya lain lagi hilal gitu ya. Nah, tapi misalnya anak-anak belajar mewarnai. Jadi ada bulan besar, ada bulan kecil. Yang besar namanya kamarun, kalau kecilnya nama kumairun. Tapi yang lebih real contoh apa misal? Nah, ini saya dari kemarin contohnya biar real gitu ya. Ma makna rajulun? Ayo.
Apa artinya? Lu nggak tahu. Tiap hari dipakai. Apa? Udah pada tidur semua ini. Nggak ada yang jawab. Laki-laki Ustazah, pria Laki-laki yang bagaimana? dewasa. Dewasa, ya. Laki-laki dewasa tuh yang normalnya sudah kebayang bagi Anda. Tingginya sekian segitu gitu ya. Tapi ada enggak laki-laki dewasa tapi enggak normal bentuk tubuhnya? KT. Pernah ketemu orang kecil artis siapa? Cok baba, Cok Baba. Si Ucok itu laki-laki dewasa apa bukan? dewasa. Dewasa. Dari mana Arab? Dia punya bisa berkeluarga ya, punya istri, punya anak gitu. Tandanya dia laki-laki dewasa. Tapi kita nggak bisa mengatakannya rajulun. Tapi kita mengatakannya rujailun. Karena tidak sesuai dengan ukuran normal seorang laki-laki dewasa. Paham tuh? Iya. Cuma nanti tujuan dari tasgir itu ada 6 macam. Itu baru satu namanya. Kalau kelihatan bentuknya kecil, tidak sesuai dengan ukuran normal. Ada pena atau kalam. Kalamun, ada sulasi. Ada orang dijual di toko buku itu pena tuh pendek-pendek gitu ya. Kecil-kecil. Cocok untuk anak SD atau apa atau mainan gitu. Maka kalau yang normal namanya kalamun. Kalau yang kecil-kecil namanya apa? Ulaimun, Iya gitu. Atau anjing kalbun. Anjing pudel apa? kulaibun. Nah itu dia. Dan paham tuh makna al-mukabbar wal musaghar. Nah, tapi ini baru dalam pola fu'ail. Ya, idza kana lisan sulasi. Wasanian fu'ail. Pas. Kok pendek? Kurang? 2 meter ini. Hah? 2 meter. Sininya pendek amat. Ini. Harusnya 2,5 jadi. Betul, di sana ya. Mm-mm. Tadi mereka di 180. Ukurnya nggak benar. Atau yang ini kali. Sama. 2 meter, 2 meter. Berarti harus pakai ini. Kalau gitu tuh gimana jelek. Nggak ada yang itu dan Harus pakai paku payung. Ya. Di lingkaran ini ya. Di lingkaran itu sampai kiri kanan sana harus pakai paku payung. Dah ya. hari ini nggak ada yang 2 meter ini ada banget. Maaf ya ada yang ganggu. Sudah. Bagusnya tuh tadi 2,5 gitu. Saya nggak ngeliat lagi. Orang dia dimeterin di situ ya. Bukan potongan-potongan ya. Enggak, kita belinya beli ada 2 meter, 2 meter. Sudah. Yang kedua fu'ail. Yaitu belum habis kan waktu ya. Masih pernah ngobrol. Masih 31. Masih ada 9 menit lagi. Ya. Sanian ala wazni fu'ail. Ada khususan lirrubai wal khumasi. Yang alladzi laisa qabla akhirihi harfu mat. Artinya tidak ada huruf mat di sebelum akhir. Caranya gimana? Kalau dia benar 4, bisa langsung. Mimbar. Itu kan 4 huruf itu. Mimbar. Fatasghiruhu munaibir. Tapi kalau 5. Nah 5 ini harus kita mikir dulu. Contoh Safar Jalun ini nama orang atau nama kalau nggak salah nama suku ya. Safar Jalun. Maka kita lihat ada sin, ada fa, ada ra, ada
jim ada lam. Semuanya hurufnya huruf asli, bukan huruf tambahan. Maka dalam kondisi begini, maka ya harus dibuang salah satu, yang dibuang adalah huruf terakhirnya. Hingga menjadi sufairijun. Jadi lamnya hilang. Ya. Yang ketiga contohnya mudahrijun. Mudahrijun ini asalnya dari fi'il madinya dahroja. Berarti mimnya adalah huruf tambahan. Maka huruf tambahan ini pada tasghirnya itu yang dibuang. Maka tinggal menjadi duhairij. Ya. Ini kasus pada fu'ail. Kasus ketiga fu'ail. Ilnya panjang. Ya. Ini juga khusus untuk khumasi. Tapi yang sebelum akhirnya huruf mat. Huruf matnya bisa alif, bisa waw, bisa ya. Ya. Contoh misbahun. Ya. Misbahun. Maka tasghirnya menjadi musaibihun. Ya. Ini yang 5 ini nggak ada yang dibuang-buang gitu ya. Jadi menjadi fu'ail musaibi. Usfur. Bisa. Ya. Wah, bisa kan? Usaifir ya. Mandil. Ya. Mandil itu ketinggalan ya-nya ya. Ya menjadi munaidil. Ya. Siapa namanya? Beda itu, beda kalau jauh. Dah itu 3 bentukan dari isim-isim yang sudah ditasghirkan atau isim-isim musaghar ya. Jadi bisa fu'ailun, bisa fu'ailun, bisa fu'ail. Apa ibu? Ini apa? Saya ini. Al-an nastamir ila al-mawdu' ats-tsani agradut tasghir. Jadi tasghir itu ada memiliki beberapa tujuan. Jadi bukan asalan membuat tasghir itu, tapi dibagi kepada 6 maksud dan tujuan. Yang tadi, yang satu tadi yang sudah kita kenal tadi, karena bentuk tubuhnya atau bentuk benda itu tidak sesuai dengan normalnya. Ini namanya lidilalati ala sighari hajmil ismil mu'rab. Itu menunjukkan bahwa kecilnya bentuk atau tubuh dari isim yang mu'rab tadi. Kalau dia manusia ya tubuh, tapi kalau benda tentu bendanya gitu ya. Seperti tadi pena ya, bentuknya normalnya panjang pena itu biasanya berapa, tapi ada pena yang bentuknya kecil. Ada pena itu bentuk bola ya. Kita lihat di mana? Di toko ya. Yang kedua, lidilalati ala taqlili adadihi. Kalau jumlahnya sedikit, maka itu juga bisa ditasghirkan ya. Ini sebagai contoh di sini ada duraihimat. Dirham itu adalah uang recehan. Jadi ada beberapa uang recehan, misalnya ada 3 keping atau 3 sampai 10 lah gitu. Maka itu dianggap kalau uang kita ada uang 100 perak masih ada ya, uang 100 rupiah ya. Jadi kalau misalnya hanya 3 keping, 5 keping itu kan sedikit nilainya. Maka itu juga bisa, maka dikatakan duraihimat itu hanya beberapa keping dirham gitu. Itu menunjukkan bahwa dia ukurannya sedikit, jumlahnya sedikit. Yang ketiga, lidilalati ala qurbi zamanihi au makanihi. Kalau menunjukkan waktu atau tempatnya yang sudah dekat gitu. Contoh di sini qubailal maghrib. Biasanya kan qabla. Qabla itu zohor pun namanya qablal maghrib. Ya. Jam 4, jam 3 itu masih qablal maghrib. Jam 5 pun mungkin sudah masih bisa kita katakan qablal maghrib. Tapi sekarang orang tinggal 5 menit atau 10 menit lagi, maka kita mengatakannya qubailal maghrib. Jadi artinya sebelum maghribnya sudah sangat
dekat dengan maghribnya. Kalau tempat misalnya sudah dekat nih rumah saya gitu, misalnya eh, kurba kuraiba baiti, ya artinya ya kuraiba. Kalau di kurba ya, yaitu menunjukkan waktu dan tempatnya yang dekat gitu. Yang keempat, lidilalati ala ta'zimi wa takrimihi. Untuk menunjukkan keagungan dan mulianya. Nah, aneh juga ini. Disebut tasghir tapi maksudnya adalah untuk membesarkan atau memuliakan. Ini contohnya seperti kuwairisah. Karisah itu adalah peristiwa besar. Nah, maka untuk dianggap dia sangat diperhatikan orang atau diagungkan orang peristiwa itu, maka dia tasghirkan menjadi kuwairisah. Jadi ini ada nanti kaidah kenapa jadi ada waw padahal tadi alif, itu nanti ada pelajarannya di belakang nanti ya. Katibun menjadi kuwaitibun gitu misalnya ya. Ini seperti itu kuwairisah untuk mengagungkan. Yang kelima kebalikan, lidilalati ala tahqirin wa tahwini sya'nihi. Untuk menunjukkan merendahkan, menghina. Ya. Contohnya seperti syu'airun. Syu'airun itu kalau syi'run itu normal, tapi kalau syu'airun di dalam bahasa kita ada istilah misalnya apa? Puisi picisan gitu ya, yang dianggap rendah gitu ya, picisan ya. Atau ada istilah di Arab itu, ada namanya anak-anak itu tiflun, anak laki-laki. Tapi ada sifat orang dijadikan dengan tasghir tufaili ya, tufailiyun, tufailun, tufailiyun. Itu kalau diterjemahkan kekanak-kanakan. Ya. Nah, bukan berarti dia anak-anak itu, tapi itu adalah orang yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Apa artinya arti tufaili di orang Arab? Yaitu adalah sifat orang yang suka bertamu atau datang ke sebuah pesta yang makanannya enak-enak padahal dia tidak diundang. Itu dalam bahasa Arab namanya sifatnya adalah tufaili. Kekanak-kanakan. Orang nggak diundang datang gitu. Bergaya lagi gitu. Bergaya pakai jas, pakai kayak undangan. Padahal dia bukan undangan. Tapi dia hanya sekadar bisa makan gratis gitu ya. Makan enak tapi gratis gitu ya. Itu namanya tufaili ya. Itu namanya menghina, merendahkan ya. Lidilalati tahqirin wa tahwinin. Yang terakhir ada juga tujuan dari tasghir itu alal milhi wa talattuf. Itu untuk merasa dekat dan penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Seperti kita panggilan kepada anak bukan ya beni tapi ya bunayya. Bunayya itu adalah panggilan kasih sayang kepada anak. Rasulullah juga punya panggilan kasih sayang kepada Siti Aisyah. Apa? Siapa yang tahu? Ya Humaira, gitu ya. Humaira itu dari merah, orang yang merah pipi. Maka panggilannya ya Humaira. Ya, hai orang yang kemerah-merahan pipinya. Itu panggilan kasih sayang Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ya. Itulah tujuan, ada 6 maksud orang mengubah isim mukabbar kepada isim mushaghar. Jadi bukan sembarangan membuat tasghir. Gitu ya. Nah, contoh yang diberikan seperti tadi itu memang baru yang nomor 1. Gitu ya. Nah, sedangkan di bawah ini ada lagi 5 lagi maksud dan tujuan dari tasghir. Saya rasa cukup materi ini dulu sampai di sini. Jadi ini sama semua kelas ya. Kemarin yang kelas jam 8, kelas jam 10. Hari ini kelas jam 8, kelas jam 10. Sama ya. Jadi materinya sudah selesai sampai ke agradut tasghir. Kemudian nanti kita lanjutkan kalau Anda 2 minggu yang akan datang
problema-problema di dalam pembentukan tasghir itu banyak juga kajiannya. Ya. Mindakum soal qabla intihai dars. Ada yang ingin bertanya? Atau udah pada lari nih, nggak ada orang lagi. Masih ada nggak? Masih ya, tapi ditutup semua ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Sementara belum. Kalau udah ngerjain latihan baru tuh muncul persoalan ya. Ada tambahan Pak Akam? Udah, Bu, udah. Ibu aja tuh. Ada ya, udah cukup ya. Biasa ya, saya ada ntar Pak Akam aja lah sendiri ya. Ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Siap. Kalau banyak banget suara habis. Siap, Bu, siap, siap. Dari jam 8 sampai nggak kuat. Ya, Bu, Karena siap, saya siap. apa? Kalau udah kekurangan air, kepalanya kumat. Ya, Bu, ya, Bu. Jadi saya menjaga jangan ini gitu ya. Nah, astazin ila liqa fil usbu' fi usbu'ainil Adil. atiyai ini. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Alakum Ustaz. minal fahimina fahman jaida. Amin. Tapi Amin. pemahamannya bukan tidak datang sendiri, harus dipelajari lagi ya konsepnya tadi ya. Ya, saya jadi keluar juga nih ya. Iya, Imad.